itu kan penting banget ya buat kita, apalagi anak muda, anak milenial zaman sekarang. Dan self reward sendiri itu biasanya diartiin sebagai bentuk apresiasi atau penghargaan untuk diri sendiri. Bahkan self reward sendiri itu merupakan bagian dari self love. Bener kan? Bener banget dong, ya kan? Terus self reward sendiri itu baik atau buruk? So, halo semuanya, aku Abel dan aku akan membahas self-reward. Oke, tenang. Kalian pasti bertanya-tanya di otak kalian, kenapa aku bahas self-reward, oke? Seperti yang aku bahas di awal tadi, self-reward itu adalah bentuk apresiasi atau penghargaan untuk diri sendiri. Bener kan? Bener banget loh, gitu kan? Tapi self-reward sendiri ini merupakan bagian dari self-improvement, sedangkan self-improvement sendiri itu berkaitan dengan mental issue atau mental health. Kenapa sih kok tiba-tiba bahas tentang mental issue atau mental health, sedangkan aku mau bahas self-reward? Self-reward itu tuh perlu banget gitu. Apalagi kalau kita tuh lagi jenuh-jenuhnya atau lagi bosen-bosennya gitu kan. Ups, sorry to say, bukan itu maksud saya gitu kan. Maksud aku di sini self reward itu bukan dipakai ketika kita lagi bosen atau jenuh gitu ya guys. Oh ya, disclaimer, kita ngobrol santuy aja. Aku mau ngobrol santuy aja, sedangkan ini tuh mau hujan, jadi kayaknya nikmat gitu loh kalau aku ngobrol deep talk sama kalian gitu. Oke, balik ke topik. Kebanyakan interupsi kak, gitu kan. Bener banget, kebanyakan babi bu bebo gitu. Oke, lanjut. Self reward itu sebenarnya kalau misal kalian masih ngertiin ketika kalian self reward itu ketika kalian lagi jenuh-jenuhnya atau lagi bosen-bosennya, itu salah besar guys. Sebelum kita bahas lebih lanjut, aku bakal jelasin ke kalian ketika kita menghadapi sebuah masalah atau problem atau kesetresan duniawi ini gitu. Oke? Kenapa sih kok kita bahas masalah gitu? Karena aku tadi udah bilang ya, ini berkaitan dengan mental issue atau mental health. Karena self reward itu merupakan bagian dari self love, sedangkan self love itu bagian dari self improvement. Dimana kalau pengembangan diri kalian gak bagus, otomatis mental issue kalian bad, jelek gitu, oke? Ketika kita menghadapi masalah atau problem, itu dibagi jadi dua. Aku bakal jelasin secara singkatnya tentang emotion dan problem. Focus coping. Pertama, emotion focus coping itu ketika kita menghadapi suatu masalah, itu kita nggak langsung menyelesaikan masalah tersebut, gitu. Tapi kita malah self-reward. Seperti yang aku jelasin tadi, ketika kita mengalami jenuh, bosan, kita ngelakuin self-reward. Nah, ini termasuk ke dalam emotion focus coping. Sedangkan problem focus coping itu adalah ketika kita menghadapi masalah, kita langsung menyelesaikan masalah, gitu. Dan kita baru melakukan self-reward. Seperti itu, guys. Itu ada petir, apakah kalian terdengar? Mohon maaf jika mengganggu, gitu. Oke, sampai di sini paham ya? Jadi, emotion focus coping dan problem focus coping itu berbeda, cuman aku nggak nyalahin emotion focus coping ini. Karena ada loh masalah yang emang nggak bisa diselesain, emang nggak usah diselesain gitu loh. Pasti ada dong contohnya, aku nggak usah kasih contohnya apa, pasti kalian tahu gitu. Apa sih masalah yang emang nggak harus diselesain dan apa sih masalah yang harus diselesain, pasti kalian tahu kan apa gitu. Oke, sampai sini paham kan maksud aku? Terus habis itu apa terus hubungannya sama self reward gitu? Nih, siapa di sini yang kalau misal lagi bosen, capek akan suatu hal, itu kalian langsung self reward? Kalian harus bedain antara apresiasi untuk diri sendiri untuk mencapai suatu hal dan apresiasi untuk diri sendiri ketika kalian capek akan suatu hal. Self reward sendiri berpihak kemana nih?
Aku jawab langsung, apresiasi untuk diri sendiri ketika kita mencapai suatu hal atau suatu target. Seperti itu ya guys. Jadi self reward sendiri itu sebenarnya buat mengapresiasi diri atau ngasih penghargaan ketika kita mencapai target gitu loh. Bukan malah kita capek akan suatu hal gitu. Cuman kalau misal kalian capek ya kalian istirahat gitu loh. Siapa yang nyuruh kalian kayak ngedor, kayak misal lakuin berjam-jam, nggak berhenti-berhenti, nggak ada istirahatnya, itu juga salah gitu loh guys. Cuman itu bukan yang namanya self-reward. Self-reward sendiri itu kayak misal kalian jalan-jalan, atau kalian beli barang, atau misal ada loh yang kayak misal aku bakal ngerjain ini, kalau misal aku udah ngerjain ini, aku bakal beli jam tangan misal. Nah itu baru self-reward. Ketika kalian komitmen sama diri sendiri, nah itu yang namanya self-reward gitu guys. Setelah penjelasanku yang tadi agak jelimet itu tadi, kalian pasti bisa kan bedain antara self-reward yang bener sama yang palsu gitu. Jadi nggak ada yang baik, nggak ada yang buruk. Yang buruk itu adalah ketika kita self-reward tapi kita berlebihan, kayak tuman gitu loh. Tuman apa ya? Bahasa Indonesianya tuman apa guys? Kayak nggak kapok gitu loh. Kayak misal kalian habis ngelakuin ini, terus habis itu beli jam misalnya, terus habis itu kalian habis ngelakuin ini, terus habis itu beli A, B, C, D gitu. Sebenarnya nggak apa-apa sih, asal uang kalian cukup juga nggak apa-apa gitu loh. Cuman jangan berlebihan. Sesuatu yang berlebihan itu tidak baik, dan sesuatu yang yang sedikit itu juga nggak baik. Jadi yang normal-normal aja. Ini di sini hujan deras, jadi aku agak banterin suara aku. Apakah kedengaran hujannya? Mohon maaf ya guys. Oke, lanjut. Terus itulah mengapa ya kita tuh harus ngejalanin apa yang kita suka gitu, supaya kita nggak mikirin gimana masalah itu selesai. Walaupun setiap kehidupan itu pasti ada masalah, cuman kalau misal kita nggak suka sama langkah yang kita ambil, langkah yang kita jalani, otomatis kita menyelesaikannya dengan sulit gitu. Kenapa harus mencari sulit sedangkan yang mudah ada gitu loh. Sebenarnya mungkin kamu bilang suka, kamu bilang enjoy, cuman terpaksa, ya nggak? Sesuatu yang terpaksa itu tuh sulit untuk dijalanin gitu loh guys. Walaupun bisa dijalanin, cuman ya sulit gitu loh. Jadi cari apa yang kamu suka supaya kamu tuh nggak jelimet, nggak ribet ke depannya untuk menyelesaikan suatu masalah itu. Terus balik lagi nih ke self reward, itu sebenarnya perlu banget. Mungkin buat anak muda ini istilah yang terkenal di kalangan milenial, Gen Z or anak muda. Sebenarnya orang tua pun juga ngalamin ini gitu loh guys. Cuman mungkin mereka nggak tahu apa nama mengapresiasi atau penghargaan untuk diri sendiri itu self reward gitu, nggak tahu gitu loh. Jadi ya itulah mengapa gitu kan perbedaan antara angkatan tua dan angkatan muda seperti itu guys. Pokoknya jangan sampai kalian tuh apa-apa self reward. Sebenarnya emang perlu banget, cuman jangan berlebihan karena itu nggak baik. Aku juga pernah baca nih di buku Atomic Habits, itu dia kebiasaan itu akan berjalan dengan baik atau bertahan dengan baik itu kalau misal kita ngasih kemajuan untuk diri kita. Kita harus merasa sukses. Nah, ini juga berkaitan sama self reward, bisa berkaitan dengan self reward. Jadi ketika kita misal melakukan hal yang berat, kita komitmen nih sama diri kita sendiri, nanti aku kalau misal habis belajar atau misal aku habis lulus SBMPTN, atau sekarang bukan SBMPTN ya, SNBT 2023, aku bakal jalan-jalan ke Bali misalnya seperti itu. Nah, itu bakal kayak ngasih trigger ke otak kita, ngasih dopamin ke otak kita gitu loh. Kalau
kita tuh bakal semangat dalam belajar untuk lulus SNBT 2023 gitu, supaya kita mencapai jalan-jalan ke Bali. Itu ini ya, long term. Kalau misal short termnya itu adalah contohnya kita belajar rutin 15 menit nih. Itu kan sebuah kebiasaan ya. Nah, dan itu misal kalian belum pernah yang namanya rutin belajar 15 menit tiap hari. Kalian harus mulai dari kecil ke besar. Pokoknya kayak gitu. Dan kalau misal kalian belajar 15 menit, nah kalian komitmen lagi nih sama diri kalian bahwa nanti kalau misal aku belajar 15 menit seminggu berhasil, aku mau beli jam tangan baru di mall A gitu, kayak jam tangan merek ini gitu kan. Nah, kalau misal kalian berhasil, dan otomatis self reward itu bakal kamu beli sendiri gitu kan. Nah, itu merupakan apresiasi atau penghargaan untuk diri kalian masing-masing. Seperti itu guys. Jadi jangan berlebihan dan jangan juga sampai nggak ngasih self reward buat kalian. Ini yang paling aku highlight buat kalian, dimana kalian jangan terlalu ambis melakukan apapun itu. Kalian juga perlu istirahat. Kalian perlu yang namanya istirahat, oke? Kalian perlu banget yang namanya rehat sejenak. Oke, karena sesuatu yang berlebihan, balik lagi ke sesuatu yang berlebihan, oke guys? Sesuatu yang berlebihan itu tuh nggak baik banget. Kalian ambis pun nanti otak kalian langsung dor gitu, oke? So, sampai sekian aja perbincangan aku, deep talk aku tentang self reward. Ini dadakan banget dan sekarang hujan. Cuman ya, aku cuman mau ngerekam isi otak aku aja buat kalian, barangkali bisa bermanfaat buat kalian. So, sampai sekian aja deep talk aku tentang self reward. I hope you enjoy my video. I hope you enjoy my talk about self reward dan semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. I'll see you guys on my next video. Bye bye. Oke, sampai sini kalian masih bisa kan? Dah. Oke. Terus I'll see you guys on my next video. Oke, bingung.